peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Sebelum kita mulai pembelajaran, dirapikan tempatnya. Kita lihat kanan kiri, sampah barangkali ada. Ya, oke. Baik, kita mulai dengan berdoa. Saya mohon Mas Yogi untuk memimpin doa di siang hari ini. Oke Mas Yogi. Untuk alangkah baiknya untuk memulai pembelajaran perdana ini, hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Are you ready, my friend? Yes, I am ready. Let's let us pray. Hari ini siapa yang nggak masuk? Siapa? Wahyudi. Kemudian? Oh, Maisa nggak masuk. Ya mudah-mudahan cepat sembuh ya kalau sakit. Tapi kalau lagi ada izin, ya mudah-mudahan di perjalanan diselamatkan. Mari kita memberikan motivasi, yel-yel seperti biasa. Ya. Salam Pancasila, kalian jawab. Salam Pancasila. Kita mulai. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Pancasila di hatiku. Belajar PPKN. Belajar Pancasila profilku. Tepuk semangat. Semangat. Nah, ini hubungan internasional. Siapa yang masih ingat? Apa itu hubungan internasional? Ayo, siapa yang bisa? Maulid. Hubungan internasional merupakan hubungan dan hubungan internasional yang didasarkan pada kemauan bebas dan persetujuan dari beberapa atau semua negara hukum, dan hubungan internasional dilakukan untuk kepentingan bersama dari mereka yang menyatukan diri dalam satu ikatan dan sederajat. Oke, betul. Kita kasih aplaus ya. Berarti yang pembelajaran di pertemuan yang pertama. Kemudian waktu 5 menit untuk membaca, meliterasi. Kalian baca literasi 5 menit. Kalian buka di halaman selanjutnya. Yang kemarin 204, sekarang kalau nggak salah di 208. Apa itu asas fakta sun serpanda? Siapa yang tahu? Mas Hendro, cepat. Supaya adanya kepastian hukum dan pihak yang berhubungan memiliki kepastian hukum dan dilindungi secara hukum sehingga tidak terjadi sengketa dan pelanggaran dalam pelaksanaannya hubungan internasional. Oke, bagus. Kita kasih aplaus. Itu pelajaran materi yang kemarin ya. Kita sekarang masuk ke materi inti, yaitu yang pertemuan kedua. Kita akan membahas masalah perjanjian internasional. Kemudian kita bahas tentang peran Indonesia, khususnya dalam perdamaian dunia. Ya. Kita dengarkan Asia Afrika, ya. Konferensi Asia Afrika of colored peoples, so-called colored peoples, Konferensi Asia Afrika. and the history of mankind. I am proud that my country is your host. It is a new departure in the history of the world that leaders of Asian and African peoples can meet together in their own countries to discuss and deliberate upon matters of common concern. Yes. In spite of diversity that exists among its participants, let this conference be a great success. Yes, there is diversity among us. Who denies it?
Small and great nations are represented here with people professing all kinds. Kebijakan politik luar negeri bebas aktif. ya. Dalam perang Rusia-Ukraina, Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengecam serangan terhadap Ukraina. Kecaman ini menuai pro kontra, bukan hanya di kalangan akademikus tetapi juga kedutaan besar Rusia yang menilai Indonesia tidak netral. Lantas apa yang dimaksud dengan politik bebas aktif dan bagaimana Indonesia menerapkannya? Berikut kita simak ulasannya. Pasca Perang Dunia Kedua, tatanan dunia terpolarisasi oleh dua negara adidaya yang berbeda idealisme. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia diharapkan turut andil dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Atas dasar itulah, Proklamator Muhammad Hatta menggariskan dasar kebijakan politik luar negeri Indonesia agar bebas dan aktif. Jadi, Ya, kita bisa memahami akan makna dari perjanjian internasional, ya. Perjanjian internasional, siapa yang tahu di situ perjanjian internasional? Coba, Sukma. Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional. Perjanjian itu dapat berbentuk bilateral maupun multilateral. Sementara merujuk UU nomor 24 tahun 2000, perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum. Oke, bagus ya. Kita kasih aplaus ya. Kemudian dari selanjutnya kita bagi kelompok menjadi 4. Kita bagi 4 pertemuan yang kedua ini. Kita bagikan LKPD-nya yang ke pertemuan yang kedua untuk diisi. Ini yang kedua. Kalau yang pertemuan yang kedua ini kita fokusnya di LKPD ya, kemudian nanti proyek mininya dikumpulkan. Pak Guru nanti kasih nilai untuk diurutkan desainnya itu. Ya, mulai kerjakan. Pak Guru kasih waktu 60 menit dari sekarang. Ini diisi. Ini ditulis diisi namanya, disebutkan. Kita membuat proyek mini mungkin agak lelah ya, biar kita semangat. Mari kita ice break. Masih paham ya, kenal ya? Masih. Ya. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Belajar PPKN. Belajar Pancasila Profilku. Tepuk semangat. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan proyek ini kami merumuskan kembali pemahaman tentang pengertian perjanjian internasional. Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antara subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional. Perjanjian itu dapat berbentuk bilateral maupun multilateral. Sementara merujuk UU nomor 24 tahun 2000,
Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat. Kita tadi sudah mengisi kuisis dan hasilnya sudah kita lihat. Dari kuisis itu kita bisa memahami sampai di mana pemahaman kalian materi di hari ini. Ternyata banyak yang betul 100%. Ada 5 anak yang 100%. Kemudian 5 anaknya lagi 90%. Dan yang lain 80%, sehingga materi bisa terserap. Kemudian kita melanjutkan kepada kesimpulan. Sekarang Pak Guru ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini, ya. Pembelajaran hari ini di siang hari ini di pertemuan yang kedua. Saya mohon siswa yang menyimpulkan pembelajaran hari ini. Mbak Agis bisa menyampaikan kesimpulan di pertemuan yang kedua. Mbak Agis maju di depan, Mbak Agis ini menyimpulkan pertemuan kedua. Jadi kesimpulan dari pertemuan yang kedua ini, kami bisa memahami peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Oke, terima kasih. Project Based Learning atau PJBL, kita membuat proyek. Proyek mini, nanti proyek mini hasilnya kalian kumpulkan. Saya Pak Guru nanti kasih parak, kemudian kasih nilai. Sehingga yang tadi sudah dibuat dikumpulkan. Coba dikumpulkan sekarang. Mana? Ya, yang itunya makalah hasil proyek mininya. Hasil proyek mini. Ya. Ya. Ya, proyek mini ya. Ya, ini tadi Pak Guru kasih parak ya. Nanti kemudian Pak Guru nilai hasil dari proyek mini tersebut ya. Jadi proyek mini ini karya kalian yang sudah dibikin dari hasil penelitian ya. Nanti Pak Guru kasih parak dan kasih nilai. Kemudian pembelajaran ini apakah sangat menyenangkan? Sangat menyenangkan tidak? Terima kasih. Alhamdulillah. Minggu ke depan nanti di pertemuan selanjutnya ada materi yang terbaru, yaitu pada bidang ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalian buka searching, buka Google ya untuk mempelajari materi itu, sehingga nanti ke depan dalam pas kita membahas materi itu kalian sudah paham apa yang akan dibahas tentang perihal ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalian di gitu, kemudian nanti yang di kuisisnya yang masih rendah, yang soal-soal tadi nanti kita adakan remedial. Kemudian nanti ada pengayaan juga untuk yang masih di bawah. Saya rasa itu pertemuan hari ini. Mari kita tutup berdoa hari ini. Untuk mengakhiri kegiatan atau pembelajaran pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Are you ready, my friend? Yes, I am ready. Get set, let's pray. Ini